Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujaddidil afrah alladhi ahalla an-nikah wa harrama as-sifah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa sharrif wa azzim على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد, yang saya hormati para habaib, wabil khusus Al-Habib Idrus Al-Jufri dari Surabaya, Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Muhdar dari Pasuruan, dan para habaib yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat dan cinta saya kepada para habaib. Yang saya hormati para kiai, para alim yang hadir pada malam hari ini, terutama Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baydawi yang dari Pamekasan, beserta para kiai yang hadir, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya kepada para kiai, para alim, wabil khusus yang berbahagia pada malam hari ini, akhi fillah, ad-da'i ilallah, Kiai Haji Fakhrillah Askhal beserta keluarga besar beliau yang alhamdulillah telah menikahkan putrinya Ning Farhah dengan Lora Muhammad ketika bulan Syawal kalau tidak salah, yang dinikahkan oleh Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun. Hadirin hadirat yang kita semuanya insya Allah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Ini sebenarnya saya datang hanya sebagai undangan saja, tapi menuruti permintaan dari tuan rumah untuk menyampaikan tausiah agama, terutama bagi diri al-faqir dan mempelai berdua. Pernikahan adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang disebut oleh Allah di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama disebut di dalam kitab yang termulia Al-Quranul Karim. Bahkan pernikahan ini disunnahkan lewat manusia-manusia yang mulia, para kekasih Allah, orang pilihan Allah, para nabi-nabi Allah, dan disunnahkan oleh kekasih Allah yang termulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ketika Allah akan menciptakan Nabi Allah Adam, akan menciptakan manusia, Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di bumi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan di bumi makhluk yang akan merusak dan mengalirkan darah? Sifat manusia yang sangat buruk ini telah disebutkan oleh malaikat, merusak di atas muka bumi dan mengalirkan darah. Dan memang kita lihat ada segolongan manusia yang seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan nikah, mensyariatkan akdun nikah, memperoleh keturunan lewat hal yang diridhai oleh Allah
agar manusia tidak menjadi manusia yang merusak, agar manusia tidak menjadi manusia yang mengalirkan darah di atas muka bumi, agar manusia pantas disebut sebagai khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sudah disyariatkan nikah, bahkan menikah untuk menggapai ridha Allah. Rasulullah sendiri telah menyampaikan, man tazawwaja faqad ahraza syatra dinih falyattaqillaha fi syatri tsani. Barang siapa yang sudah menikah, berarti dia telah menjaga separuh dari agamanya. Hanya dengan menikah separuh agamanya telah terjaga. Maka bertakwalah kepada Allah di separuh bagian agama yang lain. Ketika sedang sendirian, ketika tidak sedang sama pasangan, ketika tidak ada yang mengingatkan, maka sudah selayaknya manusia mempertinggi takwanya ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menikah adalah sunnah yang sangat enak. Sampai-sampai disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, la tujadu sunnah aladzu minaz zawaj. Tidak ada sunnah yang lebih nikmat dari menikah. Kenapa disebut tidak ada yang lebih nikmat? Karena hanya dengan menikah, setelah kita melakukan akad nikah, semenjak itu setiap detik, setiap menit kita ditulis oleh malaikat melakukan sunnah, 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 sunnah. Dapat pahala yang sangat banyak hanya dengan melangsungkan akad nikah saja. Sunnah yang sangat nikmat, sunnah yang sangat mudah untuk dilakukan, sunnah yang dengan tanpa susah payah kita mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bagi yang menikah, Rasulullah memberikan kabar gembira bahwasanya yang menikah ini bisa termasuk yang dibanggakan oleh Rasulullah kelak di hari kiamat. Coba kalau kita dibanggakan sama orang yang dianggap mulia di atas muka bumi, maka kita akan bangga, kita akan senang. Kita dibanggakan oleh manusia yang dianggap mulia di atas muka bumi. Nah, bagaimana kalau kita dibanggakan dengan manusia yang termulia dunia akhirat? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Dengan cara apa? Rasulullah telah menyampaikan, tanakahu taktsuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Menikah, perbanyak anak. Jadi tidak usah ikut program cukup 2 anak, nggak usah. Itu programnya siapa? Programnya Nabi, menikah, perbanyak anak. Kenapa? Aku akan membanggakan kalian kelak di hari kiamat. Muhammad nyumbang 20 putra insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebab katanya orang zaman dahulu, kalau ketika akad atau ketika walimah hujan, maka ini pertanda mereka banyak anak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi dengan memperbanyak anak, kita bisa dibanggakan oleh manusia yang termulia. Disebut nama kita oleh Nabi Muhammad di hadapan para nabi, di hadapan para rasul. Kelak di hari kiamat, yang mana di hari kiamat yang sangat diharapkan kedekatan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam menikah banyak sekali pahala yang bisa kita gapai. Banyak dari suami berlaku yang baik kepada istri disebut sebagai laki-laki yang terbaik. Bukan seperti katanya iklan, ini baru laki. Ini baru laki katanya Nabi Muhammad, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ini baru laki kalau Anda baik kepada istri Anda, dan akulah kata Rasulullah yang terbaik dari kalian kepada istrinya. Rasulullah paling baik kepada istri beliau, tidak pernah marah kepada istri beliau, selalu senyum kepada istri beliau, selalu membantu pekerjaan istri beliau.
wa kana li ahlihi dha khidmatin lillahi fi daril fana'i zahida. Rasulullah selalu membantu istrinya, selalu memperkerjakan pekerjaan yang bisa beliau lakukan, dan pekerjaan itu telah beliau tunjukkan tidak merendahkan derajat beliau sebagai nabi, tidak merendahkan derajat beliau sebagai utusan Allah, malah meninggikan derajat beliau setinggi-tingginya. Dan kita lihat juga para istri-istri Nabi Muhammad menggapai ridha lewat pernikahan, selalu menurut kepada Nabi Muhammad, tidak pernah membantah kepada Nabi besar Muhammad. Saya akan mencontohkan satu contoh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, yang mana Sayyidatuna Aisyah disebut sebagai Sayyidan Nisa Ahlil Jannah, pemuka wanita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau difitnah berzina, bayangkan fitnah yang bukan fitnah biasa, fitnah yang luar biasa. Sayyidatuna Aisyah difitnah berzina oleh orang-orang munafik. Dan bagaimana sikap Nabi Muhammad sebagai manusia yang paling hebat, memberikan contoh kepada kita, wahai kaum laki-laki, dalam menangani permasalahan rumah tangga harus bisa ditangani dengan sebaik-baiknya. Tidak serta-merta Rasulullah menceraikan istrinya, tidak serta-merta Rasulullah memarahi istrinya, tapi beliau bertanya dengan suara yang lemah lembut, wahai Aisyah, kalau memang engkau betul-betul berzina, mengakulah. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya tidak berzina ya Rasulullah. Tidak melawan, padahal beliau benar. Padahal beliau benar. Dan Rasulullah memberikan saran yang terbaik, yang bisa ditiru oleh kita, wahai laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Apakah tidak lebih baik engkau pindah sementara ke rumah ayahmu Abu Bakar, supaya masalah ini sampai clear. Kita lihat, wahai ibu-ibu, meskipun sambil makan didengarkan ya. Ini yang ceramah sudah makan, makanya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau yang ceramah belum makan, Anda makan, kesian yang ceramah ya. Sayyidatuna Aisyah sebagai seorang istri, dan dia benar, beliau nggak berzina, tapi beliau menunjukkan kepada Anda wahai para wanita untuk tidak pernah menentang perintah suami. Begitu disuruh pindah sementara ke rumah ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah. Nurut luar biasa, nggak nentang. Saya nggak zina, itu nggak benar dan lain sebagainya. Tidak terjadi pertengkaran, tidak pernah mengangkat suaranya di atas suara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Maka perlu kita tiru orang-orang yang mulia, orang-orang yang saleh, karena kita lihat dari pernikahan orang-orang yang saleh tidak pernah ada yang namanya perceraian. Tapi kalau kiblat kita kepada artis, naudzubillah, pernikahan hanya untuk mengangkat supaya mereka bisa kembali terkenal dan lain sebagainya, supaya mereka bisa menjadi perhatian publik dan lain sebagainya. Kita lihat Rasulullah pun pernah menawarkan kepada para istrinya, disebut dalam Aqidatul Awam, antis'i niswatin wafatil Mustafa khuyyirna fakhtarna nabiyil muktafa. Karena kehidupan sangat miskin, sehari, 2 hari, 3 hari nggak makan, 2 bulan dapurnya Rasulullah nggak nyala, alias 2 bulan hanya makan kurma dan makanan-makanan yang tidak tersentuh api, tidak termasak. Tapi para istri beliau sangatlah sabar. Insya Allah Ning Farha seperti itu, insya Allah. Insya Allah para istri yang hadir sekarang seperti itu, insya Allah. Tidak lebih mengutamakan ekonomi daripada keutuhan rumah tangga. Jauh lebih mengutamakan keutuhan rumah tangga daripada ekonomi. Sehingga Rasulullah menawarkan kepada para istrinya, wahai istriku, kehidupan kalian dengan aku sangatlah susah. Kadang makan, sering gak makan. Kalau di antara kalian ada yang ingin aku cerai, kata Rasulullah, maka aku akan cerai. Mungkin setelah aku cerai, kalian bisa menikah dengan laki-laki yang lain yang bisa membahagiakan kalian, sehingga kalian hidupnya tidak susah. Total istrinya Nabi pada saat itu 9.
Karena memang hanya boleh untuk Nabi Muhammad SAW, nggak boleh untuk umatnya. 9 istri Nabi Muhammad diberi pilihan, mereka malah milih Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang mau dicerai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jangankan yang perempuan, sahabat-sahabat yang laki, mereka sangat ingin bisa selalu dekat dengan Nabi Muhammad, apalagi bisa menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan yang luar biasa. Bahkan Sayyidatuna Aisyah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarah Arba'in An-Nawawiyah, ketika beliau berumur 7 tahun, ketika disampaikan oleh abah beliau bahwasanya Allah telah mengawinkan Sayyidatuna Aisyah dengan Rasulullah SAW di langit, maka beliau mengatakan, itulah kalimat yang paling aku senangi seumur hidup, ketika ayahku mengatakan Allah telah mengawinkan engkau dengan Rasulullah di langit. Semoga pernikahan pada malam hari ini, resepsi pernikahan pada malam hari ini yang telah didahului oleh akad nikah, menjadi rumah tangga mereka berdua menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah mengharmoniskan rumah tangga mereka berdua sebagaimana Allah mengharmoniskan rumah tangga Sayyidina Adam dengan Sayyidatina Hawa, sebagaimana Allah mengharmoniskan rumah tangga Sayyidina Rasulullah dengan para istri beliau, sebagaimana Allah mengharmoniskan rumah tangga Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, sebagaimana Allah mengharmoniskan rumah tangga hamba-hambanya yang saleh dengan hamba-hambanya yang salihah. Semoga dikeluarkan dari mereka berdua keturunan-keturunan yang banyak, keturunan-keturunan yang saleh, salihah, keturunan-keturunan yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara, keturunan-keturunan yang mereka bisa banggakan di dunia dan kelak bisa dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga pernikahan mereka berdua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dibukakan semua pintu kebaikan bagi mereka berdua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.